Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah, anak-anak Miss, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, coba kamu perhatikan teks pada slide ini. Miss akan membacakannya, kamu dengar dan disimak. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Nah, bacaan yang Miss bacakan ini sangatlah menarik, bukan? Iya, dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Nah, oke anak-anak, kita akan membahas hal ini dalam pertemuan ini. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Apa itu interaksi sosial? Ya, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Bagaimana yang dimaksud dengan satu individu? Nah, misalnya Miss Asrida Sigiro. Miss Asrida dikatakan adalah satu individu, bukan kelompok ya. Nah, artinya antara satu individu dengan individu lain. Misalnya antara Miss Asrida dengan contohnya Miss Preti, begitu ya. Jadi Miss Asrida dan Miss Preti itu dikatakan hubungan sosial antara satu individu dengan individu lain. Kemudian satu individu dengan kelompok, contohnya Miss Asrida merupakan satu individu dengan kelompok. Kelompok itu bisa kita ambil contoh, misalnya siswa-siswi kelas 5 reguler. Jadi interaksi antara Miss Asrida dengan siswa-siswi kelas 5 reguler itu dikatakan merupakan interaksi antara individu dengan kelompok. Nah, kemudian interaksi antara kelompok dengan kelompok, contohnya yaitu kelas 5 reguler, interaksi kelas 5 reguler dengan kelas 5 plus, seperti itu ya. Itu contohnya yang dimaksud dengan interaksi kelompok dengan kelompok. Oke, sampai di sini paham ya, Nak? Oke, kita lanjut lagi. Coba perhatikan dulu pada slide ini. Ya, ini merupakan gambar, yaitu ini adalah gambar kapal yang ada di tengah laut ya. Kemungkinannya ini pada senja hari ataupun pada fajar hari ya. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut ya. Jadi kita berinteraksi juga tidak hanya kepada sesama manusia atau sesama teman kita saja atau lingkungan sekitar, tapi kita harus bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar ya. Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan sekitarnya disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup. Jadi setiap manusia harus mampu berinteraksi dengan lingkungan hidupnya ya. Oke, contohnya seperti nelayan di malam hari, contohnya akan melaut. Mereka ataupun nelayan harus memahami arah angin laut itu kemana, seperti itu. Demi keselamatan saat bekerja ataupun mencari ikan gitu. Nah, contoh lainnya seperti apa? Misalnya kamu ketika saat ini yang sebelumnya kita belajar tatap muka di sekolah, kamu harus belajar dari rumah, begitu ya. Itu juga merupakan suatu bentuk interaksi dengan lingkungan kamu. Nah, biasanya guru menjelaskan secara langsung tatap muka di sekolah. Nah, karena keadaan pandemi saat ini, maka kalian harus bisa belajar mandiri, menonton video yang Miss kirimkan, memahami sendiri, ya kan? Itu. Jadi dengan kita bisa berinteraksi dengan lingkungan ataupun keadaan sekitar kita, maka itu akan membuat kita
memahami keadaan kita dan kita bisa menjalani hidup kita dengan baik. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar dan lingkungan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan persatuan melalui kerja sama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Contohnya, ya, kita memiliki peran masing-masing. Contoh, Miss Asrida perannya adalah sebagai guru, mengajar dan membelajarkan anak-anak Miss semua kelas 5 reguler. Lalu anak-anak Miss kelas 5 reguler adalah memiliki peran untuk belajar dan menerima pembelajaran dari Miss Asrida Sugiro. Nah, kita harus memiliki persatuan melalui kerja sama-sama pihak. Misalnya, Miss akan mengajar sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan kamu akan belajar sebaik mungkin, sebagus mungkin, sehingga Miss dapat menyampaikan apa saja yang kita harus pelajari. Lalu kamu pun akan menerima apa yang Miss sampaikan atau Miss ajarkan, sehingga anak-anak Miss semuanya dapat menerima pembelajaran, tujuan pembelajaran tercapai, dan anak-anak Miss menjadi anak-anak yang pintar. Oke, anak-anak Miss, sekarang kita masuk pada penugasannya. Nah, ternyata menarik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Nah, sekarang coba kamu amati dan tuliskan interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Bisa berupa lingkungan rumah atau sekolah. Nah, kemudian isilah pada tabel berikut ini. Tuliskan jenis interaksi yang terjadi dengan menjelaskan alasannya dan tuliskanlah hasilnya pada tabel seperti berikut ini. Nah, ini Miss berikan contoh. Interaksi yang dilakukan, bekerja bakti membangun jalan kampung. Maka interaksi lingkungan hidupnya adalah interaksi manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan. Kemudian interaksi sosialnya adalah interaksi antara warga masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan. Begitu ya. Nah, kamu tuliskanlah seperti contoh yang Miss berikan ini, seminimalnya 5 ya, Nak. Kamu buat seminimalnya 5. Oke, sampai di sini sudah paham ya untuk tugasnya? Oke, anak-anak Miss, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Jangan lupa untuk membuat catatannya ya, Nak, dan mengerjakan tugasnya. Oke, Nak, tetap semangat untuk belajar dan dijaga kesehatannya. Oke, Nak, selamat pagi.